Gila Mas Hek, gila. Tahun depan gelap nih kayaknya. Iya. PPN naik 12%. Madesu. Tapi memang mengerikan ya. Itu, aduh, kita masak itu ya hari ini? Iya, ayo Oke. boleh. Satu pertanyaan gue. Itu bisa dibatalin aja nggak? Bisa. Oh bisa. Loh, ya pemerintah tuh dan DPR kalau kong kali kong itu punya reputasi bikin perubahan undang-undang singkat dalam hitungan hari. Oh, iya. Undang-undang pilkada Betul. hanya hitungan hari. IKN. Undang-undang IKN, Betul. Cipta Kerja, Oh iya lagi. reputasinya udah banyak deh gitu. Betul, Jadi betul. mereka itu punya pengalaman yang cukup. Iya, jadi harusnya bisa ya. Bisa. Soalnya juga siapa? Hashim juga sempat bilang mau ditunda. Tapi ternyata Sri Mulyani bilang tetap nih Iya. awal tahun. Betul, begitu ketika Pak Hasim Joyo Hadikusumo tuh adiknya presiden yang dia kan sering jadi juru bicara ya. Iya. Dia kayaknya pasti tuh bahwa PPN akan tidak diberlakukan pada tahun 2025. Iya. Tapi Sri Mulyani langsung menghapus. Betul. Belakangan juga Menko Perekonomian Pak Erlangga Hartarto dia juga bilang pasti berlaku 2025. Oke, menurut lo nih efeknya nih kalau PPN 12% ini benar-benar berlaku di tahun 2025 nih, Januari nanti. Apa yang akan terjadi ini buat kita lah masyarakat ya? Sebenarnya gini, ini hidup akan makin berat nih. Oh jelas. Sekarang gini ya, pertama ya, kenaikan PPN itu kan sebenarnya bukannya 1%. Dari 12 ke 11 itu, dari 11 ke 12 itu kan sekitar 9% naiknya. Oh oke. Iya dong kan? Awalnya 11 menjadi 12, itu kan menjadi 1/11 ya. Itu kan kira-kira 9%. Oke. Nah, jadi sebenarnya biaya yang harus kita bayar ketika kita belanja, beli ayam geprek. Kemudian kalau lo kan bentuk refleksi gitu ya, kemudian atau belanja yang lain di mall, kopi misalnya gitu. Itu akan naik 9% dari harga yang sekarang lo beli itu. Katakanlah harga jualnya memang tetap gitu ya, tapi begitu kita bayar nanti kan ada tambahan PPN menjadi bertambah 9%. Sebenarnya bukan cuma PPN gitu yang bikin kita gelap di tahun 2025. Apa tuh? Yang sudah diumumin ya, iuran BPJS Kesehatan mau naik. Ini udah 2. Kemudian ancaman tapera, tabungan perumahan rakyat, potongannya yang pernah kita bahas dulu. Pemerasan legal itu. Iya. Nah, itu juga udah sudah ngincer, itu mau naik gitu ya. Jadi bayangin gitu loh, ketika orang lagi ngomongin kelas menengah pada turun, kemudian semuanya pada ya dengan bahagia kenaikan. Tapi ya sebenarnya ada yang paradoks ya dalam kehidupan pemerintah tuh ya. Paradoksnya tuh gini. Satu sisi ini masyarakat secara umum itu dikejar-kejar dompetnya tuh. Dompetnya dikejar-kejar karena pemerintah nggak punya duit. Lewat pajak lah, tapera lah, iuran BPJS lah segala macam. Tapi di sisi lain nih, diam-diam yang orang nggak pernah ribut tapi juga di pemberitaan di media juga masih minim. DPR sedang menyiapkan teks amnesti jilid 3. Undang-undangnya lagi disiapkan. Itu jadi inisiatif DPR. Ayo, teks amnesti itu apa jelasin? Teks amnesti itu pengampunan pajak, pengampunan bagi para pengemplang pajak. Kasarnya kayak gitu. Tapi hanya kelompok kaum tajirun, orang-orang yang tajir. Kemudian naruh duitnya di luar negeri. Pemerintah memelas lah sama mereka. Hey, bro, kembalikan uangmu ke Indonesia. Saya ampuni pajak-pajak kamu yang kamu kemplang kemarin-kemarin, kira-kira gitu. Terus kamu investasikan ya uang kamu di sini. Kira-kira kan begitu. Gitu. Jadi ini sebenarnya ya ini agak lucu gitu. Kemudian juga paradok yang lain misalnya. Ya, betul. Tahun ini PNS gajinya naik. Dan tahun depan alhamdulillah dijanjikan naik lagi. Sementara masyarakat yang lain bayar pajak tambah. Tapera dipotong, ini dipotong segala macam. Nah, yang kayak gitu-gitu. Jadi kemudian juga kita lihat struktur pemerintahan sekarang juga kan begitu gemuk. 108 menteri dan wakil menteri. Jadi dan badan-badannya juga ya? Belum badan-badannya. Belum kemarin kalau nggak salah kantor komunikasi presiden juga melantik berapa tuh? 50 kalau nggak salah tenaga ahli profesional. Staff itu ya, tenaga ahli. Nah itu tuh
Wah, itu mengerikan sebenarnya. Sama yang ini juga gue lihat yang di media sosial beberapa kemarin sempat ribut kenaikan uang pensiun ya buat presiden. Nah, kenaikan uang pensiun buat presiden. Dan satu lagi, asuransi kesehatan seumur hidup, tapi ada dalam kurung kali, tapi hanya untuk menteri yang menjabat periode 2019 dan 2024. Di luar itu urus sendiri. Ada itu keluar keputusan presidennya itu. Coba. Jadi masyarakat dikuya-kuya di sini dompetnya gitu ya. Kemudian di sini ya menerima berkah. Gitu. Apa enggak betul. Tragis gitu loh ya. Itu paradoks betul cara apa? Ya kok kayak gini gitu loh. Kita negara kita tuh dikelola kayak gitu ya. Ya. Dan sebenarnya kalau tadi balik lagi lu bilang kalau misalnya pemerintah tuh punya willingness gitu ya, punya kehendak gitu untuk menyelamatkan nih masyarakat, apalagi kelas menengah dan calon kelas menengah yang kemarin kita ceritain juga banyak turun gitu kan. Itu sebenarnya bisa gitu loh dengan menunda ataupun membatalkan bahkan si PPN ini gitu ya. Bisa. Tadi kan pemerintah udah punya reputasi ini. Betul. Dan itu kan yang buat juga pemerintah sama DPR. Kalau memang mereka punya niat baik, itu bisa diubah, diamandemen aja gitu. Sama tadi sebelum kita ngobrol nih, lu sempat mention soal sense of crisis itu yang nggak ada ya? Nggak ada. Di pemerintah sekarang. Nggak kelihatan. Gimana sense of crisisnya pemerintah itu? Ya tadi, gimana mau ada sense of crisis itu, kemudian di sini teriak-teriak fasilitas untuk mantan presiden ditambah segala macam. Sekarang juga udah cukup besar, udah dikasih rumah, hadiah, tanah sebegitu besar gitu. Jadi gimana mau kita lihat sense of crisis? Ini coba bayangin, belum lagi di sekitar presiden tuh ada 7 utusan khusus, ada 7 penasihat khusus, ada 1 staf khusus. Jadi belum lagi nanti di kementerian itu kan dapat jatah ada antara 3 sampai 5 staf khusus lagi gitu. Mana ada sense of crisisnya? Oke, tapi di luar dari itu deh, kalau kita ya kita sembari mendesak lah ya, mau itu di media sosial dan lain-lain, termasuk gue nih yang ribut banget gue di media sosial karena ya ampun gelap banget tahun baru nanti. Gue lihat tuh di medsos itu, lo mau ikut boykot belanja ya? Iya kan ada gerakannya juga kan, mau mulai tahun baru nanti mau frugal living, mau hidup hemat, nggak mau belanja, nggak mau apapun gitu. Itu kalau itu kejadian dan itu masif, itu rontok ekonomi negara. Oh iya, betul. Karena perekonomian itu ditopang sama konsumsi masyarakat kan? Lebih dari 50%. Ya bayangin kalau itu kemudian turun, itu bisa goyang. Ya tapi wajar lah kalau masyarakat itu kemudian kecewa. Kayak tadi, itu ada banyak sekali yang paradoks gitu ya. Di sini dikasih kenikmatan, di sini diperas gitu. Kemudian kasarnya kan gini nih, kayak orang nimba kolam gitu ya. Di sini airnya diambil, dibuangnya ke sini gitu. Iya, persis. Kan kayak gitu, diambil sini, dibuang ke sini. Persis. Kayak gitu jadinya. Nah ini nih, berarti jadi pemerintah mesti benar-benar memperhatikan gitu ya, jangan sampai mulai tahun depan karena PPN naik, masyarakat nggak mau belanja. Iya. Ya harus ada sensitivitas lah gitu loh pemerintah itu. Iya. Tapi oke. Mari kita berharap ya pemerintah kemudian melihat gitu ya atau punya sense of crisis menuju akhir tahun ini. Dari sisi individu, kira-kira apa yang bisa kita lakukan gitu loh untuk ya menyelamatkan uang kita lah, Mas Hek? Ya kalau ada ya. Kalau ada. Waduh. Kalau ada. Keterlaluan lu. Kalau uang kita nanti kita cek ya masing-masing ya rekening kita. Kalau memang kita masih ada uang lebih. Jadi setelah kita gunakan yang lain-lain itu sebaiknya kita juga cermat juga deh. Menyimpan kira-kira di instrumen apa yang paling tepat. Menurut lo apa tadi? Kalau menurut gue sih sekarang ya, sudahlah tinggalin tabungan. Jadi gini, bukan tinggalin seutuhnya, tabungan hanya digunakan untuk alat transaksi aja. Jadi sebagai kantong untuk transaksi. Jadi transmisi aja. Dari tabungan, kemudian kita buat bayar belanja, kita nggak perlu bawa uang cash, kemudian taruh ke dompet digital, apa segala kira-kira gitulah ya. Karena secara rata-rata imbal hasilnya kecil gitu ya. Bukan hanya kecil, kalau ditabunganin minus. Karena kepotong administrasi dan lain-lain. Bunganya 0, betul. Hidup 0, Nah, itu tapi memang persoalannya sekarang mayoritas masyarakat itu 45% lah ya dari total. Kalau ditanya uang lo ada di mana,
Ini survei Bank Indonesia. Ya 45% tuh menjawab saya taruhnya di tabungan. Di tabungan. Gitu ya. Tapi kan mereka masih sedikit yang kira-kira taruhnya misalnya di emas. Yang kedua tuh emas lah ya, mereka nyimpen tuh ada 29%. Kemudian ada di properti, ada di saham atau reksadana gitu. Nah itu artinya sebaran orang kayak begitu. Tapi kalau lu bilang tadi kira-kira kita taruhnya di mana? Jadi tadi gue bilang tabungan hanya untuk itu. Sisanya silahkan pilih instrumennya. Kalau instrumennya pengennya surat berharga itu ada kan instrumen yang memang zero risk ya. Zero risk itu artinya ya memang kemungkinan gagal bayar itu kecil, yaitu surat berharga negara. Itu ORI, obligasi retail itu yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kira-kira kan imbal hasilnya 6%. Lumayan lah kalau inflasi 3% itu masih ada margin 3%. 3% yang kita dapat ya. Iya, tapi kalau kita lihat yang terbesar, gue pernah iseng-iseng tuh utak-atik ya. Ada duit lebih dikit nih, taruh di mana nih? Utak-atik rata-rata per tahun itu yang tertinggi itu ada di emas. Gue bukan promosi emas loh ya, tapi memang faktanya begitu. Jadi emas ini relatif lebih stabil karena setiap tahun itu dia mengalami terus kenaikannya ya bagus lah. Kemudian kalau mau yang agak berisiko, dan berisiko, yaitu saham. Ya tapi saham juga bisa juga kita minimalisir resikonya. Minimalisir resikonya itu ya kalau lo punya duit 100 juta, 60% atau 70%-nya itu lo taruh aja yang di saham-saham yang fundamentalnya bagus. Seperti? Ya perusahaan yang too big to fail lah. Ya kayak katakan kayak misalkan bank ya ada Bank BRI, Bank BCA, Bank CIMB Niaga gitu kira-kira gitu. Nah, yang kemudian terlalu kecil risikonya untuk gagal gitu ya perusahaan hampir nggak mungkin dia gagal gitu ya. Terus kemudian yang 30% ya kalau lo mau iseng-iseng trading ya silahkan. Cuma 20-30% aja yang buat trading. Kalau pengen iseng-iseng ngelihat, wah ini lagi bagus nih, sini ya taruh di situ. Nah, kalau yang lain tuh udah deh pasti untung itu. Ditaruh yang di tempat yang memang saham-saham yang fundamentalnya bagus itu. Tapi yang memang harus kita ingat bahwa kalau ada apa-apa nih, misalnya ya lo taruh emas di Pegadaian misalnya nih, kan sekarang Pegadaian tuh buka tuh ya. Terus kemudian Pegadaiannya katakanlah dibangkrut, misalnya gitu ya. Walaupun hampir tidak mungkin, Pegadaian bangkrut itu nggak ada yang ganti loh. Loh iya, karena itu kan investasi. Begitu juga ketika kita pegang saham, kita lagi bagus nih pegang saham BRI, tiba-tiba BRI-nya rontok beneran, ya hilanglah investasi kita. Tapi kalau di tabungan, walaupun tadi minus di tipis-tipis, kita memperkaya kalau masyarakat berdasi itu yang wangi-wangi gitu ya, itu tetap diganti kalau suku bunganya masih di bawah suku bunga LPS. Karena kemudian, ada lembaga penjamin simpanan itu ya. Atau masih di bawah 2 miliar gitu, itu tetap diganti. Jadi ya masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya sendiri-sendiri ya. Tabungan itu ya bunganya kecil gitu, tapi kalau ada sesuatu terjadi itu bisa jadi akan diganti oleh lembaga penjamin simpanan atau sudah pasti digantikan gitu ya. Tapi kalau tadi instrumen investasi kayak misalnya emas, saham dan properti gitu ya, itu kalau sesuatu terjadi bisa jadi tidak digantikan gitu karena tidak ada lembaga yang menjamin. Nah, kalau punya duit memang lebihnya agak besar, itu properti itu menjanjikan. Logika sederhananya itu gini aja, tanah itu tidak melebar. Tanah yang sekarang segini aja, tapi jumlah penduduk yang berharap dapat tempat tinggal itu setiap tahun tuh bertambah. Ya, itu kalau punya uang lebih ya. Tapi ya memang itu harus kredit, tapi memang harus dilihat juga pengembangnya, hati-hati. Kalau pengembang, jangan ambil resiko dengan pengembang yang tidak berpengalaman. Jadi harus dicari rekam jejaknya juga. Rekam jejak pengembangan yang bukan hanya dia bisa membangun rumah dengan baik dan benar, tapi juga dia sejauh mana kepedulian dia terhadap kawasan. Kalau kawasannya nggak berkembang, ini nilai rumah ini akan tetap ya susah naiknya. Gitu. Nah, tapi kalau dia juga peduli pada kawasan, jalan umum, segala macam, fasilitas publik,
itu otomatis tuh harga rumah itu akan naik. Nah, makanya cari pengembangnya yang memang ini. Itu kalau di properti ya, di properti. Nah, yang kayak gitu-gitu. Jadi banyak kesempatan lain yang memang bisa kita tempatkan, selamatkan uang kita di tengah bencana beragam banyak tekanan dari pemerintah nih. Semoga pemerintah sadar ya. Amin, semoga pemerintah sadar. Makanya gue mau ngopi dulu aja deh. Gue pusing sebelum tahun baru harga kopinya naik. Iya juga sih. Baiklah, terima kasih teman-teman sudah menonton episode ini. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Sampai jumpa.